Pertemuan pertama mata kuliah pendidikan Pancasila menjadi pengantar pertemuan antara Bayu, Tiara, Rama, dan Cika. Sejak pertemuan itu, mereka banyak melakukan diskusi bersama, termasuk saat dosen mata kuliah pendidikan Pancasila memberi tugas secara berkelompok. Bayu, Tiara, Rama, dan Cika sepakat untuk menjadi satu kelompok. Hari ini, mereka membuat janji untuk berdiskusi di salah satu ruang diskusi perpustakaan di kampusnya. Jadi kita mau ngapain hari ini? Kan format yang dikasih dosennya makalah kan. Format makalah kan ada 3 bab tuh. Pendahuluan, pembahasan, sama penutup. Penutup nggak usah nggak sih? Kayak isinya kan kesimpulan sama saran doang. Ya udah kerjain aja bareng-bareng. Nah, pembahasan sama pendahuluan dibagi 2-2. Jadi pembahasan 2 orang, pendahuluan 2 orang. Kalau gue mau nggak, kita bahas pendahuluan. Boleh. Berarti gue sama lu ya, Ti? Ih, apaan sih rangkul-rangkul? Maaf, gue nggak sengaja refleks. Selama kerja kelompok berlangsung, Tiara merasa tidak nyaman karena Bayu terus melirik sambil tersenyum ke arah Tiara. Guys, gue izin ke toilet ya. Oke. Enaknya gue taruh mana ya? Ini kesempatan buat gue. Bayu pun menaruh kamera tersebut di bilik kamar mandi. Setelah menaruh kamera tersebut, Bayu kembali ke ruang diskusi dan kembali mengerjakan tugas kelompok. Beberapa menit setelah Bayu kembali dari kamar mandi, Tiara pun memutuskan untuk izin ke kamar mandi kepada teman-temannya. Guys, gue izin ke toilet dulu ya. Mau gue temenin nggak, Ti? Nggak usah, aman kok, Ci. Oke, hati-hati ya. Iya. Gila, ini video Tiara kan? Wah, gak bener nih Bayu. Gue harus save nih video ini, siapa tahu nanti berguna. Nak, kenapa? Nak, mama masuk ya. Ya Allah, Nak. Kamu kenapa? Temen aku jahat. Dia videoin aku di kamar mandi, terus ngancam bakal sebarin video itu kalau aku nggak ngasih 20 juta. Ya Allah. Tenang, Nak, tenang. Kita akan buat laporan ke polisi. Assalamualaikum. Ada Tiara. Loh, Tante sama Tiara mau kemana? Kita mau ke kantor polisi, Cika. Ngapain ke kantor polisi, Tan? Tiara diancam sama temennya. Katanya mau disebarluaskan semua video dia karena dia di videoin diam-diam saat di kamar mandi. Temen yang mana, Ti? Bayu, Ci. Ih, lu gak salah. Beneran Bayu? Dia ngancam kita untuk bayar 20 juta. Kalau nggak bayar, dia akan sebarluasin video itu. Ya udah ya, Tan, udah lapor. Ayo, Cika ikut ya. Boleh, Cika ikut ya. Ayo, Cika. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Bu. Silakan duduk. Tan, aku tunggu di luar ya. Oh iya, boleh. Duduk di situ, Nak. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Di sini saya ingin membuat laporan, Bu. Laporan mengenai apa, Ibu? Mengenai kasus anak saya, Bu. Anak saya diancam sama temannya. Temannya memvideokan dia dari kamar mandi, lalu mengancam untuk menyebarluaskan video tersebut jika kami tidak berkenan untuk memberikan 20 juta. Hal ini bisa dilaporkan kan, Bu? Baik, Bu. Jadi ini berarti pelecehan seksual berbasis elektronik ya. Dan ini juga terdapat unsur pemerasannya. Jadi begini, laporan kamu tetap kami terima,
Tapi karena bukti utama alias videonya itu nggak bisa dilihat lagi, laporan kamu dari sisi pembuktian masih kurang. Loh, maksudnya bagaimana ya Bu? Jadi laporan saya nggak bisa diproses? Bisa Bu, laporan ini tetap bisa diproses, tapi kami juga masih membutuhkan bukti dari video tersebut. Itu dia mengancamnya dari chat atau secara langsung? Melalui chat, Bu. Oke, kalau begitu bukti screenshotan ancamannya diberikan saja ya pada saya. Tapi kamu tetap harus mencari bukti video aslinya. Baik Bu, kalau begitu kami usahakan untuk bisa mendapatkan banyak barang buktinya. Sekarang saya buatkan surat tanda penerima laporan sebagai laporan resmi ya. Nanti ada bukti tambahan, silakan kembali lagi ke sini. Terima kasih banyak ya Bu. Ya, sama-sama. Tunggu dulu, Bay. Sini dulu, Bay. Ayo, sini. Apa sih? Situ apa, hah? Video-video Tiara kayak gitu. Video apa sih? Nggak ngerti. Gak usah berbilang nggak ngerti, anjing. Nggak jelas nih cewek. Ih, mau pergi lagi. Jangan sih, Rom. Masa si Bayu video-video Tiara di kamar mandi? Gue butuh video itu buat laporin dia. Lo butuh videonya kapan? Sekarang? Iya. Lo punya nih. Tapi jangan salah sangka dulu. Si Bayu tuh sempat ngirim video ke gua, tapi gua kira kan apa gitu ya. Terus akhirnya gua save tuh. Nih, Bagus. Sumpah lu penolong gue banget. Sekarang lu ikut gue. yaudah yuk. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Oh, kalian yang kemarin itu ya? Iya Bapak, kita yang kemarin. Ini kita sekarang udah dapat bukti videonya. Kasih dong. Ini buktinya, bukti cat ancamannya juga sudah saya cetak. Tolong dicek kembali ya Bu. Apakah semuanya sudah cukup kuat Bu untuk diproses laporannya? Baik, saya cek dulu ya. Dari yang saya lihat di sini sudah cukup Bu, bukti-buktinya sudah cukup terpenuhi karena ada bukti video, cetakan chat, dan keterangan saksi lainnya. Lalu buat langkah selanjutnya nanti Tiara dan Rama akan kami panggil secara resmi untuk berita acara pemeriksaan ya. Atau hari ini bagaimana? Kalian sudah siap? Untuk pemeriksaan nanti diperiksa oleh petugas lain ya. Sekarang ikut saya, akan saya antar. Untuk ibu bisa tunggu di sini ya, mungkin sedikit agak lama. Pak, ini terkait laporan pelecehan elektronik yang kemarin. Yang kemarin sudah ada di aduan dan sekarang ada bukti lengkapnya. Oh iya, kalau gitu kita mulai dari Tiara ya. Yang Tiara mana? Ini Tiara, Pak. Tiara, silakan duduk. Baik, sebelumnya saya jelaskan dulu ya Mbak Tiara. Jadi pemeriksaan ini tuh nantinya akan dituangkan dalam BAP atau berita acara pemeriksaan. Di sini Mbak Tiara sebagai korban punya hak untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan. Jadi silakan sampaikan saja ya semuanya. Nanti setelah selesai BAP-nya akan saya bacakan kembali untuk memastikan sesuai dengan keterangan Mbak Tiara. Oke, kita mulai dari identitas dulu ya Mbak. Nama lengkapnya? Oke, jika dilihat dari laporan ini, dari identitas Mbaknya udah benar ya Mbak ya? Kalau begitu, sekarang silakan ceritakan dong apa yang telah terjadi. Jadi awalnya gini Pak, saya dan teman-teman saya kan lagi kerja kelompok. Lalu si Bayu memang duluan ke kamar mandi. Setelah itu baru saya ke kamar mandi. Tapi saya nggak tahu kalau Bayu di situ sudah memasang kamera. Jadi dia punya video saya sedang di kamar mandi Pak. Dan dia mengirimkan ke saya lewat WhatsApp melalui fitur sekali lihat dan mengancam saya kalau saya tidak memberikan dia 20 juta, videonya akan disebarkan ke sosial media Pak. Oke, baik. Jadi ada ancaman untuk menyebarkan video pribadi ya kalau tidak memberikan uang. Berarti ini masuk ke dalam unsur pelecehan seksual berbasis elektronik dan pemerasan. Tadi ada bukti tambahan yang kamu serahkan, betul? Betul Pak. Oke, kita cukupkan. Kamu boleh keluar. Sekarang saya akan periksa saksi. Baik, terima kasih Pak. Permisi Pak, saya ingin menyerahkan saksi dalam perkara kasus pelecehan elektronik ini. Ada Mas Rama di sini. Baik, Mas Rama, silakan duduk ya. Baik Pak, kalau begitu saya permisi ya.
Selamat siang Mas Rama. Selamat siang, Pak. Nah baik, sekarang giliran kamu ya. Saya jelaskan dulu ya, pemeriksaan ini tuh akan dituang dalam BAP. Sebagai saksi, kamu berkewajiban untuk memberikan keterangan yang benar sesuai apa yang kamu lihat, dengar, dan alami sendiri. Tidak boleh ditambah atau dikurangi, mengerti? Mengerti, Pak. Jadi Bayu itu teman saya, Pak. Saya kenal dia waktu orientasi kampus, Pak. Dan untuk Tiara, saya kenal dia saat kelas pendidikan Pancasila. Dan dari situ kita sepakat untuk satu kelompok bareng, Pak. Baik, Mas boleh tolong jelaskan nggak bagaimana Bayu memberitahu Mas terkait video tersebut? Jadi Bayu menghubungi saya di malam hari, Pak. Dia bilang dia punya tontonan bagus dan saya pikir dia itu lagi ngerekomendasiin film, tapi ternyata dia ngirimin link drive yang pas saya buka itu berisi video Tiara sedang ada di kamar mandi. Awalnya saya sempat ragu ini Tiara atau bukan, tapi saya tuh yakin baju yang Tiara pakai itu sama persis saat kerja kelompok waktu itu. Jadi saya inisiatif langsung nge-save video itu biar mungkin suatu saat akan berguna nantinya. Oke, baik. Terima kasih ya atas kesaksiannya hari ini, Mas Rama. Mas Rama boleh pergi sekarang. Terima kasih, Kak. Setelah mengantongi keterangan para korban dan saksi, keesokan harinya, pihak kepolisian melakukan upaya paksa berupa penangkapan saudara Bayu di kediamannya. Selamat pagi Mas Bayu, saya Abdul Rahmat dari kepolisian dan ini rekan saya Siti Aminah. Anda saudara Bayu saya tangkap atas tindak pidana kekerasan seksual dengan cara merekam korban di toilet tanpa persetujuan korban. Oleh karena itu Anda ditangkap atas pasal 14 ayat 1 huruf A dan pasal 14 ayat 2 huruf A Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Anda dikenakan pasal 368 ayat 1 KUHP atas tindak pidana pengancaman dan pemerasan. Nah, ini ada apa? Tiba-tiba begini. Mau dibawa kemana sih Bayu, Pak? Selamat pagi Ibu, kami dari kepolisian. Berdasarkan laporan yang kami terima, anak Ibu diduga telah melakukan tindak pidana pelecehan seksual beserta pengancaman dan pemerasan. Atas perbuatannya, anak Ibu harus ikut kami ke kantor polisi untuk kepentingan penyidikan. Gak bisa begitu main nuduh-nuduh aja. Anak Ayah tuh anak baik-baik nih. Anak udah gue gede dari orang nih. Bukti awal sudah kami temukan termasuk CCTV dan rekaman video di toilet tersebut. Maka dari itu, Saudara Bayu, Anda berhak tahu dan memiliki pengacara, dan demi kelancaran penyidikan, Anda ditahan selama 20 hari. Itu beneran ternyata. Ini Bayu yang bener. Ibu, Astagfirullahaladzim. Ibu mohon tenang dulu, Ibu. Ibu mohon tenang dulu. Izinkan saya menjelaskan dulu. Saya telah mendapatkan surat pengadilan untuk penggeledahan lebih lanjut untuk mendapatkan bukti tambahan. Oleh sebab itu, Ibu harus demi kelancaran penyidikan, Ibu harus kooperatif ya dan pada tangan ini surat penggeledahan. Pak, jangan geledah Pak. Saya bisa jelasin Pak. Kamu geledah di dalam ya? Baik Pak. Ayo, Anda ikut saya. Pak, saya bisa jelasin Pak. Pak, saya bisa jelasin. Baik Bayu, barang bukti sudah kami amankan. Sekarang kita masuk ke bagian pemeriksaan lanjutan. Nah, terkait motif Saudara Bayu dalam perkara ini, Saudara Bayu silakan jelaskan tujuan saudara merekam video korban tanpa izin. Awalnya saya iseng Pak. Saya awalnya emang tertarik sama Tiara, tapi saya nggak bermaksud agar masalahnya tuh sebesar ini. Baik, jadi Saudara Bayu mengakui karena telah merekam korban tanpa izin. Lalu mengapa saudara melanjutkan dengan mengirimkan sebuah ancaman kepada korban? Saya mengakui Pak, saya nggak mikir panjang karena saya saat itu benar-benar lagi butuh duit.
Penyesalan dicatat, tapi proses hukum akan tetap berjalan ya. Nah, saudara berhak didampingi penasihat hukum jika menginginkannya. Semua keterangan saudara nantinya akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan nanti akan saya bacakan ulang untuk memastikan sesuai dengan keterangan yang saudara sampaikan. Mengerti? Saya mengerti, Bu. Selamat siang Bu Jaksa. Selamat siang, Pak. Sesuai jadwal, kami dari penyidik Polres ingin menyerahkan tersangka Bayu barang bukti dan berkas terkait dugaan tindak pelecehan seksual. Baik, mohon disampaikan secara jelas apa saja barang bukti yang diserahkan. Baik, berikut ini ada barang bukti yang kami dapatkan, Bu. Yang pertama ini ada handphone warna putih dengan nomor segel 147 merek Samsung. Terus kemudian ada kamera dengan nomor segel 148 dan ada flashdisk dengan nomor segel 149. Semuanya sudah sesuai dengan berita acara penyitaan dan pemeriksaan. Ini dia Bu barang buktinya. Baik. Secara segel masih utuh ya, saya terima untuk barang bukti ini. Bersama ini kami juga punya berkas Bu terkait laporan polisi nomor 10, berita acara pemeriksaan saksi, serta berita acara pemeriksaan tersangka dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Mohon bisa diperiksa Bu. Saudara Bayu, setelah saya periksa, mulai hari ini status semua resmi di bawah penuntut umum. Anda tetap mempunyai hak untuk mendampingi pengacara, melakukan pembelaan, dan untuk proses selanjutnya akan diserahkan di pengadilan. Baik, Bu. Tersangka kami serahkan secara resmi. Lalu ini ada surat penahanan yang berlaku dan kami juga menyerahkan berita acara pelimpahan perkara tahap 2. Mohon ditandatangani oleh Pak Abdul dan Bu Nuri secara resmi. Silakan Bu. Baik. Baik, dengan ini saya nyatakan perkara dan tersangka Bayu telah resmi saya terima. Untuk selanjutnya akan saya pelajari terlebih dahulu perkaranya dan jika lengkap akan segera saya limpahkan ke pengadilan. Baik, Terima kasih ya Bu. Terima kasih.